Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022, pejuang SBMPTN, pejuang UTBK. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang jumlah pendaftar SBMPTN 2022 di 8 PTN favorit. Data yang saya tampilkan itu data yang akan bisa menggambarkan betapa persaingan masuk di 8 PTN ini sangat-sangat ketat, sehingga di situ nanti kita bisa waspada untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk dari rombongan yang bisa lolos. Baik, saya akan buka ya, dari 8 itu saya urutkan satu persatu. Saya tampilkan kolom ini berdasarkan universitas, kemudian pendaftar. Saya akan tampilkan 3 tahun terakhir, kemudian diterima pada tahun itu berapa, dan kita analisa peluang lolosnya. Yang pertama saya akan kupas di UB, Universitas Brawijaya. Tahun 2019 pendaftarnya itu 55.871. Dari jumlah 55.000 pendaftar ini diterima itu 5.615. Bayangkan ya. Jadi ada sekitar 49 ribuan itu tidak lolos. 2020 meningkat jumlahnya 62.507 pendaftar di UB, yang diterima itu naik juga 6.000. Kemudian di tahun 2021, tahun kemarin, itu naik lagi jumlah peminat DUB 69.864, yang diterima 6.033. Nah, dari data 3 tahun terakhir ini, pertanyaannya tahun 2022 tahun ini kira-kira berapa? Nah, melihat data ini paling tidak jauh angkanya dari sini. Yang pasti tahun 2022 kuota UB itu 5.125 yang dari SBMPTN. Nah, saya ambil kisaran paling tidak, ambil angka kasarnya 6.000 ya, 60.000 lah. Misalnya peminatnya tahun 2022 ini 60.000, maka kita bisa menghitung perbandingannya adalah 1:12. Artinya satu kursi itu diperebutkan oleh 12 anak. Dan kalau dari perhitungan ini, maka peluang yang gagal karena hanya kuotanya 5.125, maka 54.875 mahasiswa itu, jika dia milih UB, itu peluang kegagalannya segini besarnya. Nah, ini menunjukkan betapa SBMPTN itu sangat ketat persaingannya. Berikutnya saya akan kupas di kampus Unhas, Universitas Hasanuddin. Tahun 2019, peminatnya itu, pendaftarnya 41.846. Yang diterima hanya 3.770. Kemudian tahun 2020 agak turun, 39.415. Yang diterima itu 4.596. Di 2021 naik ya, tahun kemarin naik, peminatnya 42.046. Yang diterima juga naik 4.623. Pertanyaannya tahun 2022 kira-kira berapa? Kalau ditarik dari 3 tahun terakhir, maka kisarannya yang 40 ribuan. Yang pasti kuotanya tahun ini 2022 UNHAS itu 4.025. Nah, kalau saya ambil asumsinya pendaftar itu 40.000, maka peluang lolosnya itu 1:10. Satu kursi diperebutkan oleh 10 anak. Dan peluang jumlah siswa yang gagal itu 35.975. Bayangkan jumlah yang tidak sedikit ya, karena memang kuotanya hanya ada 4.025. Nah, ini ada di Universitas Hasanuddin. Next, lanjut di univ ketiga, ini adalah Unpad, Universitas Pajajaran. Tahun 2019 pendaftarnya 41.970, yang diterima hanya 3.227. 2020 naik luar biasa 56.446, diterima hanya 2.634, malah turun ya yang diterima. 2021 agak turun 52.593, yang diterima 2.382, semakin turun jumlah kuota SPM-nya. Nah, pertanyaannya 2022 kira-kira berapa? Paling tidak saya anggap ini sekitar 50 ribuan ya, karena trennya memang di angka seperti itu. Yang pasti kuotanya itu 2.796 tahun ini ya, Unpad. Sehingga dari sini bisa kita hitung peluangnya adalah 1:17. Dan angka kegagalannya bisa mencapai 47.204 calon mahasiswa yang tidak diterima di Universitas Pajajaran. Yang keempat, saya menganalisa Universitas Diponegoro di Semarang. 2019 peminatnya itu 48.440, yang diterima hanya 4.950. 2020 naik 51.418, yang diterima turun 3.042.
2021 turun banyak, peminatnya hanya 25.302, yang diterima itu 3.257. Pertanyaan tahun 2022 berapa? Saya asumsikan mungkin peminatnya Undip akan naik sekitar 30 ribuan gitu ya. Dan yang pasti kuotanya tahun 2022 itu 3.321, sehingga saya membuat analisa yang paling tidak peluangnya itu 1:9, satu kursi diperebutkan oleh 9 anak, dan potensi kegagalannya itu bisa mendekati 26.679 calon mahasiswa. Ini gambaran di Unpad dan Undip, Universitas Diponegoro. Lanjut di Univ nomor 5, saya mengupas UGM. Tahun 2019 peminatnya itu 33.947, yang diterima hanya 3.131. 2020 naik 2 kali lipat ya, 62.507, yang diterima hanya 2.518, malah turun. 2021 agak turun dikit, 61.277 peminatnya, yang diterima itu hanya 2.925. Nah, pertanyaannya 2022 berapa peminatnya? Saya ambil angka kasar karena ini trennya naiknya di angka 60 ribuan, maka saya asumsikan paling tidak tahun ini 50 ribu pendaftar. Yang pasti kuotanya tahun ini SBM UGM itu 2.690. Sehingga hitungan saya peluang lolos di UGM itu 1:17. Bayangkan ya teman-teman, 1:17. Potensi kegagalannya bisa ada di angka 47.204 calon mahasiswa. Ini gambaran betapa persaingan ketatnya di UGM. Berikutnya di univ yang nomor 6 ada UI, Universitas Indonesia. Tahun 2019 peminatnya itu 30.145, yang diterima hanya 2.291. 2020 naik 54.897, yang diterima hanya 1.678. 2021 agak turun, peminatnya 45.828, yang diterima itu 1.658. Dan 2022 kalau melihat tren 3 tahun terakhir, maka paling tidak ada di angka 40 ribuan gitu ya. Yang pasti kuotanya hanya 1.668. Kalau dengan kuota segini dan potensi peminatnya itu di angka 40 ribuan, maka bisa jadi peluang lolosnya adalah 1:26. Luar biasa ini. Sangat-sangat besar sekali persaingannya, dan potensi kegagalannya ada di angka 43.332 calon mahasiswa yang tidak lolos SBMPTN di Universitas Indonesia. Saya lanjut ke univ yang nomor 7, saya kupas di Universitas Airlangga. 2019 peminatnya 18.000, diterima hanya 2.000. 2020 peminatnya naik 25.000, diterima hanya 2.000 juga. 2021 naik lagi, peminatnya 27.221, yang diterima malah turun 1893. Pertanyaan 2022 berapa peminat UNER? Saya anggap dengan tren ini paling tidak sekitar 25 ribuan ya. Yang pasti kuotanya 1884 tahun ini UNER di SBMPTN. Nah, dari sini kita kalkulasi peluang lolosnya adalah 1:14, dan potensi kegagalannya bisa ada di angka 25.116 calon mahasiswa yang tidak bisa tembus SBMPTN Universitas Airlangga. Terakhir di kampus yang saya kupas ini adalah UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Pendaftar tahun 2019 itu 48.735, yang diterima hanya 3.361. 2020 naik peminatnya 51.974, yang diterima hanya 3.427. 2021 agak turun, peminatnya 49.983, yang diterima hanya 2.727. 2022 kira-kira berapa? Melihat tren 3 tahun terakhir paling tidak masih ada di angka 40 ribuan. Yang pasti kuotanya UNS 2022 itu 2.805. Sehingga kalau kita hitung peluang lolos itu 1:14, mirip dengan punyanya UNER, dan potensi kegagalannya bisa mendekati angka 37.195 calon mahasiswa yang tidak bisa diterima di UNS tahun 2022. Nah, teman-teman, dari 8 kampus ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran betapa ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi 8 ini di jalur SBMPTN. Untuk itu persiapkan dengan matang teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan skor UTBK yang optimal, sehingga
teman-teman punya peluang tinggi ya untuk bisa lolos di SBMPTN, dan masih ada waktu untuk bisa melatih diri, menyiapkan segala bentuk persiapan soal-soal, latihan soal, tryout dan sebagainya, sehingga teman-teman punya kans atau peluang yang lebih besar untuk bisa lolos. Untuk itu di video berikutnya saya akan kupas ya berapa skor UTBK yang supaya lolos aman di SBMPTN, PTN favorit tersebut. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.